ila maqamatihim jami' ulia indra semua dalam harsan basidal asir basidal perbisa salam najung jami' usuli mafuru'ahim wa man intasaba ilaihim jami' mu'allifi kutubina jami' masyayikhina khususan masyayikh ma'adil falah ki Ahmad Jazuli Uthman Azuli Tibiyaradi Jazuli wa jami' awladi ma ki Ahmad Zainuddin Jazuli ki Habib Jazuli ki Fuad Mun'im Jazuli ki Munif Jazuli ki Mahfud Siraj jami'i usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim jami'i mu'allifi kutubina khususan mu'allifi hadal kitab Al-Habib Sa'ad ya Allah jami' abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina khususan ila hadrati abi wa farallahu lahum wa litaysiri umurina wa litazili muradina wa lahusuli maqasidid dunya wal akhirah wa li salamatina wa li salamatin fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah telah diriwayatake saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha radhiyallahu muga ridhoni sapa Allah anha ando saking nyiksa Aisyah. Qala dawu sapa Aisyah ma ra'aitu ahadan asbaha sibtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillah min ibnatihi Fatimah. Ma ra'aitu ora tau ningali sapa ingsun. Ma ra'aitu ora tau ningali sapa ingsun. Ahadan ing wong siji. Ahadan ing wong siji. Apane samtan simtan itu gaya jalan gaya mlakune wadalan lan oleh nuduhake wahadian lan tegese oleh nuduhake bi Rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatihi tinimbang saking anak wadone Rasulullah Fatimah nyatane Sayyidah Fatimah. Wakana lan ono sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi iku idza dakhalat arikalane manjing sapa Fatimah alaihi ing atase Kanjeng Nabi koma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Fatimah menyambut maksudnya faqabbalaha nuli ngambung sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah nuli ngambung sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah wa ajlasa lan lungguhake sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah fi majlisi ing dalem nggon lungguhe Kanjeng Nabi fi majlisi ing dalem nggon lungguhe Kanjeng Nabi. Wa kanat idza dakhala 'alaiha wa kanat lan ono sapa Fatimah iku idza dakhala arikalane manjing Kanjeng Nabi 'alaiha ing atase Fatimah qomat mungko jumeneng sapa Fatimah min majlisiha saking nggon lunggune Fatimah wa qalat lan dawu sapa Aisyah aidun halimah ma ra'aitu ahadan asbaha kalaman wa haditsan ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong siji asbaha kang luwih serupa sapa ahad apane kalaman omongane ucapane wa haditsan lan oleh cerita bi Rasulillah kelawan Rasulullah yang paling mirip min Fatimah tinimbang saking Fatimah. Wa ma ra'aitu lan ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong siji karena kang ono sapa ahad iku asdaqal kuwi bener apabila jatallah jai itu gaya bicara min Fatimah tinimbang saking Sayyidah Fatimah illa ayyakuna alladhi waladaha illa ayyakuna angin yen to ono sapa ahad iku alladhi wong waladaha kang nglahirake sapa alladhi ing Fatimah rupane Kanjeng Nabi. Wa fi sahihaini lan tetep ing dalem Sahih Bukhari Muslim
Anna Nabi utawi sak temene Kanjeng Nabi iku sarroha sarro itu maknane bisi, sirru itu rahasia, lirih. Iku sarroha gawi lirih sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah, bisi gampang banget. Iku sarroha bisi sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah. Ini tatkala Nabi sakit. Fi wajahi ing dalem tingkah gerai Kanjeng Nabi. Fi wajahi ing dalem tingkah gerai Kanjeng Nabi. Fabakat nuli nangis sapa Fatimah. Sayyidah Fatimah mantun dibisi nangis. Thumma ta'aha nuli nimbali sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah. Fasarroha nuli bisi sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah. Saniatan kelawan kaping pindho dibisi maneh untuk kedua kalinya. Fadhahikat nuli hujeng sapa Fatimah. Hujeng itu senyum, ketawa senyum. Qalat dawu sapa Aisyah, fasa'altuha an dzalik. Fasa'altuha mengko takon sapa ingsun ing Fatimah an dzalika saking mengkono-mengkono buka ledhaki. Ditanyakan akhirnya, nyapa kok mau mari nangis karo pembuyu nyapa? Faqala nuli jawab sapa Fatimah, sarani annahu yubadu fi wajhi fabakaitu thumma sarani fa akhbarani anni awwalu ahlihi yattabi'uhu. Sarani bisi sapa Kanjeng Nabi ing ingsun annahu ing sak temene Kanjeng Nabi, annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku awwalu iku yubadu den pundhut, artinya sedo wafat sapa Nabi fi wajhi ing dalem gerai Kanjeng Nabi. Fabakaitu nuli nangis sapa ingsun, fabakaitu nuli nangis sapa ingsun. Fumasaron nuli bisi sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Fa akhbarani nuli ngabarake Kanjeng Nabi ing ingsun andi ing sak temene ingsun iku awwalu ahli kawitane keluargane Kanjeng Nabi yattabi'u kang anut sapa awwalu ahli sapa awwalu ahli ing Kanjeng Nabi. Fadhahiktu nuli wujud sapa ingsun. Wa Ali lan riwayat lagi saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah apa annahu sak temene Ali iku qala dawu Ali dawu li Fatimah maring Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma data yaumin ing dalem dina siji wallahi laqad sanautu hatta syakaitu sadri. Sayyidina Ali pernah satu ketika sambatan, wallahi demi Allah laqad sanautu yaktine teman-teman nyiram sapa ingsun hatta syakaitu itu ngrasa lara sapa ingsun sadri ing dodo ingsun. Dodoku kok lara ya ket mau siram-siram. Pokok ja'ala teman-teman nekaake sapa Allah abaki ing bapak sira Fatimah rupanya Kanjeng Nabi bisa bikin niku hurufe lafate kurang jelas, kurang benar. Bisa bikin ngoten lafate bisa bikin kelawan boyongan. Fadhabi mongko budawan sapa sira Fatimah fastakhdimihi mongko nyuwuna mongko amri khodan sapa sira Fatimah ing Kanjeng Nabi. Jadi apa bantu kok ana Kanjeng Nabi. Faqalat nuli jawab sapa Fatimah, ana wallahi laqad tahantu hatta nahalat yadaya. Ana utawi ingsun wallahi demi Allah laqad tahantu yektine teman-teman muda adonan sapa ingsun hatta nahalat hingga leket apa yadaya tangan ingsun. Padha ae Mas, aku yo kesel, padha kesel. Fa'atat nuli budal artinya nekani sapa Fatimah an-nabiya ing Gusti Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat Fatimah bertanya, maja biki ai bunayatu ma utawi apa iku jaa nekake apa mabiki kelawan sira ai bunayatu he anak wadon cilik ingsun. Kala jawab sapa Fatimah ketika ditanya Kanjeng Nabi apa Nduk? Jitu li usallima alika, jitu teko ingsun li usallima drapun ngucap salam sapa ingsun alika ing atase tuan namung badhe ngucapaken salam. Wasayat lan isin sapa Fatimah antas alahu ing yen nuwun sapa Fatimah ing Kanjeng Nabi. Fatimah kabeh muni gak tekan nang bapake. Warajaat lan bali sapa Fatimah mulih maneh ditakoni kali Sayyidina Ali. Faqala nuli takon sapa Ali, ma fa'alti ma utawi apa iku fa'alti agawi sapa sira wadon ing ma. Faqala jawab sapa Fatimah, istahyaitu an as'alahu
Istahyaitu isin sapa ingsun an as'alahu ing yen to nyuwun sapa ingsun ing an as'alahu ing yen to nyuwun sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fa ataya hunuli nekani sapa Fatimah lan Ali ing Kanjeng Nabi jami'an halis kabeh parani bareng-bareng akhire faqala muli ngucap sapa Aliun Ali matur sapa Aliun Ali ya Rasulullah itu Rasulullah wallahi demi Allah laqad sanautu yakine teman-teman ya Allah ngiram sapa ingsun hatta syakaitu hingga ngrasa lara ingsun sadri ing dodo ingsun wa qala lan ngucap matur sapa Fatimah laqad pahamtu yakine teman-teman muda adonan ingsun hatta nahalat boten sing riwayate majalat hingga leket apa ya daya tangan loro ingsun wa qad jaa akalan teman-teman nekaake ing Tuhan sapa Allah taala bisa biyen kelawan boyongan wa sa'atin lan kajembaran fa akhdimna mongko paring layanan sapa Tuhan ing ingsun ing kita faqala muli dawuh Kanjeng Nabi wallahi la u'tikuma karepane mantu karo anake mbok yo dikeki titik-titik ngoten lho Kanjeng Nabi jawab Kanjeng Nabi wallahi la u'tikuma wallahi demi Allah la u'tikuma ora bakal paring sapa ingsun ing sira karo wa adau hali ngejarake sapa ingsun ahli sufati ing ahli sufah takwa hali ngelempit apa butuh ing pira-pira wetenge ahli sufah la ajidu ora nemu ingsun ma ing barang fiku kang ngetokake sapa ingsun alihim ing atase ahli sufah walakin tetapine ingsun iku abiuhum bakal ngedol sapa ingsun ing sabi wa fiku lan ngetokake sapa ingsun alihim ing atase ahli sufah asmanahum ing piro-piro regane piro-piro hasil jual beline sabi faraja mongko bali sapa Ali lan Fatimah mergo gak dikeki apa-apa ya ngono ya ketika pulang fa'atahuma nuli nekani ing Fatimah lan Ali sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi wa qad dakhala ali teman-teman manjing sapa Ali lan Fatimah fi qati fataihima ing dalem bludru loro ni Ali lan Fatimah fa idza ghattaya mung ari kalane nutupi sapa Ali lan Fatimah agdamahuma ing dalaman loro ni Ali Fatimah kalau kakinya ditutup maka takasyafat ngoten niki mesti ngoten soalnya kasyafat niki ora enek marje Pak repot takasyafat sami kali sing kedua lah Fatih takasyafat mongko dadi buka apa rukusuhuma niki kelintu la'ala sawabe ngoten apa rukusuhuma sirah lurune Ali lan Fatimah lek sikile niku ditutup sirahe ketok wa idza ghatta lan ari kala menutupi sapa Ali lan Fatimah ra'saihima ing sirah lurune Fatimah lan Ali takasyafat mongko dadi buka apa aqdamuhuma dalaman lurune Ali lan Fatimah fasara libram tak sapa Ali lan Fatimah faqala li dawu Kanjeng Nabi maka anakuma natepono sapa sira karo ing panggonan sira lumaqala li dawu Kanjeng Nabi ala ukhbirukuma bi khabarin mimma sa'altumani ala ukhbirukuma apa to ora ngabarake sapa ingsun ing sira karo bi khabarin kelawan khabar mimma saking barang sa'altumani kang takon kang njaluk sapa sira karo ing ingsun ing ma kala jawab sapa Ali lan Fatimah bala inggih faqala kalimatin allamanihunna Jibril kalimatin terserah macane piye benake piye kalimatun utawi ngoten berarti khabar nih kalimatun utawi khabar iku pira-pira kalimat allamanihunna kang mulangi ing ingsun Kanjeng Nabi ing kalimat sapa Jibril malaikat Jibril tusabbihani nyatane mono mas besok sira karo fi kulli sholatin ing dalem sakwise saben-saben salat 10 kelawan 10 subhanallah wa tahmadani lan yen to
wa tahmadani lan maca hamdalah sapa sira karo asyron kelawan 10 wa tukabbirani lan maca takbir sapa sira karo asyron kelawan 10 wa ila awaitu malan ari kalane ya Allah manggon sapa sira karo ila firasyiku mamaring lemek sira karo fasabbiha mongko tasbih sapa sira karo salasan kelawan 3 wa salasina lan 30 wahmada lan munio ngucap hamdalah sapa sira karo salasan kelawan 3 wa salasina lan 30 wa kabbiro lan maca takbir sapa sira karo salasan kelawan 3 wa salasina lan 30 qala dawuh sapa aliyun sayyidina ali wallahi fa wallahi ma taraktuhunna mundu 'allamanihunna rasulullah fa wallahi ma demi Allah ma taraktuhunna ora tau ninggal sapa ingsun kalimat ngoten mawon gampang mundu 'allamanihunna awit saking mulang ingsun kalimat sapa Rasulullah faqala lahu Ibnul Kawwa, ini juga bukan Ibnul Karo, tulisannya roh. Faqala li mutak takon lahu maring Ali sapa Ibnul Kawwa wala lailata sifin lan ora ing dalem malem perang Siffin. Qala jawab sapa Ali na'am iya wala lailata sifin lan ora ing dalem malam perang Siffin pun. Sini aja kok nyapa aja berbuat Pak. Dik, gue berbuat nyapa aja berbuat. Coba dilama gitu. Pun sekarang ini masih menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah. Sekarang dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu ahadan ashbaha simtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillah min ibnati Fatimah. Tulisnya Sayyidah Aisyah itu istri Nabi, putrinya siapa? Aisyah orang itu putrinya siapa itu? Putrinya Abu Bakar. Sayyidah Aisyah itu istri Nabi, anaknya Abu Bakar. Sayyidah Aisyah ini mengatakan, pernah berkata bahwa tidak pernah aku melihat satupun orang yang lebih mirip dengan Rasulullah, gaya jalannya, gaya bicaranya, gaya sembarang kali. Tidak ada satupun orang yang lebih mirip dengan Rasulullah segala-galanya, gaya jalannya, gaya bicaranya dan lain-lain dibandingkan putri beliau yaitu Sayyidah Fatimah. Biasa Pak ya, wong tua itu duwe anak, itu ono sitok sing rodo, cara fotokopian rodo cer. Paham ya? Aneh ya, kadang masih belas. Cara fotokopiannya rodo gak ketara belas. Nah ini kebetulan memang dari sekian putra putrinya Nabi itu yang paling mirip dengan Nabi Sayyidah Fatimah. Kayak Nabi itu ya anak wakil Pak, banyak putranya Nabi, putrinya Nabi itu banyak. Itu nanti kan Fatimah kayak lihat banyak putra putrinya Nabi itu banyak. Bahkan saya punya keturunan juga ada. Cuma agak terus sampai saya ingin berketurunannya itu duriannya tidak sampai sekarang. Tapi punya keturunan anak-anaknya Nabi itu bukan cuma mati cilik kabeh, mati cilik kabeh orang. Punya saudara Fatimah itu. Cuma yang memang berketurunan sampai hari ini itu Sayyidah Fatimah. Lah Sayyidah Fatimah itu daunnya Sayyidah Aisyah, orang yang paling mirip yang pernah dilihat oleh Sayyidah Aisyah, mirip gaya jalannya, gaya bicaranya dengan Rasulullah yaitu Fatimah. Kok corong fotokopian paling nyerah di Sayyidah Fatimah. Wa kana Nabi idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi wa kanat idza dakhala alaiha qamat min majlisiha. Kanjeng Nabi itu saking cintanya sama Sayyidah Fatimah, setiap kali Sayyidah Fatimah masuk ke tempat di mana Rasulullah duduk, Rasulullah akan berdiri untuk menghormati Fatimah, mencium Fatimah dan mendudukkan Fatimah di tempat duduknya. Jadi Rasulullah itu nang diwai, dimanapun Nabi ada, itu kalau Sayyidah Fatimah datang, Rasulullah langsung berdiri Pak. Berdiri, untuk apa? Untuk memberikan penghormatan kepada Fatimah. Berdiri, mencium Fatimah dan mendudukkan Sayyidah Fatimah di tempat duduknya Rasulullah. Cara gue beda, itu deh, ngatik deh. Itu sebagai bentuk penghormatan. Itu Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Begitupun sebaliknya,
Wa kanat idza dakhala 'alaiha qamat min majlisha. Kalau Rasulullah masuk ke dalam Fatimah, ke tempat di mana ada Sayyidah Fatimah juga akan berdiri dari tempat duduknya. Ya kok Rasulullah menghormati putrinya kayak ngono, Gus? Mestinya lek bapak anak-anak kan biasa wae. Jangan ya. Wong anaknya, ya lek anak nang bapak. Bapak. Ini ono bapak anak-anak itu kayak ngono. Karena Sayyidah Fatimah itu punya satu kunyah. Kamu nggak akan pernah dengar ini, Pak. Nah, itu orang kecil atau ngerti. Sayyidah Fatimah itu punya julukan, satu kunyah. Kamu tahu kunyah? Kunyah itu julukan yang ada unsur bapak, ibu, anak, itu namanya kunyah. Soalnya Ibnu Majid, anak Majid itu jenis kunyah. Kalau ngaji nahwu itu ada alam, ada laqab, ada kunyah. Ada nama itu nama alam, alam itu ya nama kamu asli, alamnya Adi, Sonet, Faruk. Nah itu oke, itu nama asli. Ada nama itu nama laqab. Laqab itu nama-nama yang asy'ara bimadhin au bidammin. Nama yang unsurnya itu pujian atau celaan. Nah wong ya nggak jelek. Areng, misalnya ngono. Iki jenenge kunyah, laqab iki. Tapi di pujian apa nang ngene kancamu atau celaan apa itu namanya laqab. Ada nama itu namanya nama kunyah. Kunyah itu nama yang unsurnya itu ada apa namanya itu unsur bapak, ibu, anak, saudara. Dulure si A, dulure si B, itu namanya kunyah. Lah, Kanjeng Nabi itu punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Lah Sayyidah Fatimah ini kunyahnya itu Ummu Abiha. Ummu Abiha apa artinya? Ummu itu ibu, Abiha ibunya bapaknya. Kurang ajar kurang mudeng kan. Ki waca kita loh. Sayyidah Fatimah itu punya julukan Ummu Abiha, ibunya bapaknya. Bapaknya Sayyidah Fatimah siapa? Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah itu ibunya Kanjeng Nabi. Wah, apa maksudnya? Bingung kan aman. Kalau macam kita Ummu Abiha, keliru kita jelas. Orang keliru, kita mudeng. Dibendawakan dengan ini setunggal kitab. Karena Sayyidah Fatimah tukna bi Ummi Abiha. Sayyidah Fatimah itu diberikan kunyah, punya julukan Ummi Abiha, ibunya bapaknya. Artinya kenapa kok begitu? Ka'anna Rasulullah li syiddati hubbihi libnati Fatimah banati wa min zaid bi azghari auladi arada ayyaghrasa fi nafsiha wa yara fiha akrama gharasin nubuwah fatakunu suratan natiqatan an hadi abiha. Nah gini dia ngomong ini, Pak. Jadi ceritanya Sayyidah Fatimah itu merupakan anak Nabi yang paling kecil. Apa bahasa Jawa ini, Pak? Ragil. Anak Kanjeng Nabi paling kecil. Sayyidah Fatimah itu anak paling kecilnya Kanjeng Nabi. Paling kecil. Dan biasanya seorang bapak itu punya apa ya? Punya rasa sayang, kasih, cinta yang begitu lebih kepada anak yang paling kecil. Wah, anak paling kecil itu cara sayang lebih. Lah kebetulan Sayyidah Fatimah itu wis ngono kuwi, Pak. Dari kecil beliau Sayyidah Fatimah itu ditinggal wafat ibunya. Ibunya itu berarti Sayyidah Khadijah. Khadijah itu wafat pada saat usianya Sayyidah Fatimah itu kira-kira 16 tahun. 16 tahun. Dan Khadijah itu wafat bersamaan dengan paman Nabi yaitu bernama Abu Thalib. Kita tahu cerita orang. Kanjeng Nabi itu Pak kalau dakwah itu yang nopang yang dukung itu Khadijah sama Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib sama Khadijah. Nah itu wafat di tahun yang bersamaan. Akhirnya Kanjeng Nabi kok colong sing ngrasakno sembarang kali deh, sing nyepakno sembarang kali, yang menyiapkan, yang membantu, yang semuanya itu ya Fatimah. Biar orang Khadijah sing ngrasakno Khadijah, sing nyiapno Khadijah, yang mempersiapkan semuanya itu Khadijah. Tapi ketika beliau sudah tidak, bahkan mulai kecil saya Fatimah. Maka Fatimah itulah yang membersamai Nabi, mempersiapkan Nabi segala-galanya. Dan ini anak tapi koyok ibu budu, gak cerdas balas. Ummu Abiha, ibunya bapaknya. Jadi memang Kanjeng Nabi itu bapaknya
Fatimah, tapi seakan-akan Sayyidah Fatimah itu ibunya Nabi. Memandang dari apa? Mestinya lah iki anak tenan, yo anak sing dalam bukti. Ning kenyataannya justru Fatimah itu yang melayani, mempersiapkan, membantu segala-galanya Nabi. Itu Sayyidah Fatimah. Makanya kajian Nabi oleh hormat, menghormati Fatimah itu betul-betul hormat. Iki mergo yo siji dicintai disayang, tapi ini juga seakan-akan ibunya. Ummiyah, cara bahasanya. Wa qalat aidan ma ra'aitu ahadan asbaha kalaman wa haditsan bi Rasulillah min Fatimah. Tidak ada satupun orang yang gaya bicaranya mirip dengan kanjeng Nabi seperti halnya Fatimah. Wa ma ra'aitu ahadan kana asbaqa lahjatan min Fatimah illa ayyakuna alladhi walada. Tidak ada satupun orang yang lahjahnya. Kamu tahu lahjahnya? Lahjah itu gaya ngomong, gaya bicara. Tidak ada satupun orang yang gaya bicaranya mirip dengan Nabi seperti Fatimah mirip dengan Nabi. Padahal gaya bicara itu Pak Yo, itu orang mirip-mirip Pak. Dan itu nggak bisa dibuat-buat Pak. Masih anaknya nggak mirip, nggak mirip baik. Masih bapaknya nggak mirip, nggak mirip baik. Dan kebetulan memang Fatimah ini putri Nabi dan orang paling mirip dengan Nabi secara lahjah gaya bicara. Pun, ngomong ngantuk loh, ramnar itu, mesti ngono. Ini. Wa fi sahihain anna nabiyya sarraha fi wajhihi fabaka. Satu ketika dalam hadisnya Bukhari Muslim itu dikisahkan begini Pak. Satu ketika Nabi itu pernah memanggil Fatimah, anaknya, putrinya Fatimah. Ketika dipanggil fasarroha, Fatimah itu dibisiki karo Nabi. Dibisiki. Jadi dibisiki sama kanjeng Nabi. Ketika dibisiki fabaka. Nabi itu dalam kondisi sakit. Nabi kondisi sakit, Fatimah dipanggil sama Nabi dibisiki. Setelah dibisiki, Fatimah itu menangis sejadi-jadinya. Pulang nangis. Thumma da'aha, kemudian Fatimah dipanggil lagi. Fasarroha tsaniyah, dibisiki untuk kedua kalinya. Setelah dibisiki kedua kalinya, fadhikat. Sayyidah Fatimah tersenyum dua kali. Pertama nangis, sing nomor loro akhirnya Aisyah gak ngerti kan Sayyidah Aisyah itu. Qalat Aisyah fas'altu an dzalik. Sayyidah Aisyah penasaran, apa ya Fatimah? Dibisiki pertama nangis, dibisiki kedua kok guyu. Aku gak tahu dibisiki ya. Lek ero kan jadi gak dibisiki ya. Akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau demikian? Maka kata Sayyidah Fatimah, sarroni annahu yutbadu fi wajhihi fabakaitu. Kula iki wau, saya ini tadi nangis karena apa? Pertama, pada saat Nabi bisiki kula, pada saat Nabi berbisik kepada saya yang pertama, Nabi mengatakan bahwa sakitnya Nabi ini adalah sakit yang terakhir sebelum beliau wafat. Nabi akan meninggal dengan sakit ini. Makanya Sayyidah Fatimah itu menangis. Tsumma sarrani fa akhbarani anni awwalu ahli yattabi'u fadhiku. Tapi setelah Nabi itu mengatakan seperti itu, kedua kalinya Nabi berbisik kepada saya. Apa yang dibisikkan? Nabi berbisik kepadaku, mengatakan bahwa aku Fatimah adalah orang yang pertama akan menyusul kematian Nabi. Aku Fatimah adalah orang yang pertama akan menyusul kematian atau keluarga kanjeng Nabi, sing urip-urip, yang masih hidup, yang masih sugeng itu yang akan wafat setelah Nabi wafat, itu adalah Fatimah. Fadlah itu kata Fatimah, maka aku pun menjadi bahagia. Kenapa demikian? Pancene wong sayang pilihan loro tok. Lek ora ditinggal nih harus sih. Lho, kowe gak berjawab. Lho, gelem gak gelem? Kan yo ngono kuwi. Kali sapa dhisik ning budal ngono ta. Kalau tidak ditinggal dalam kondisi hidup, ya ditinggal dalam kondisi mati. Itu pasti. Jadi tidak ada yang namanya soal perasaan abadi, itu tidak ada. Orang nggak ada. Makanya orang itu kalau menaruh rasa itu jangan terlalu dalam. Lalu itu tenanan. Tapi kalau yakin sama Nabi Gus Rabi ya lupa lek mati ya pancet ditinggal. Anu ya. Oh, kalau yakin tetap bersama, bersama kan boleh. Mati kan tetap gak bersama. Loh iya, Sayyidah Fatimah itu kan ceritanya menangis itu karena beliau itu rekennya dipamiti sama Nabi, akan ditinggal oleh Nabi, orang yang betul-betul ada di dalam hati Sayyidah Fatimah. Makanya disuruh mau panjang pilihannya wong sayang, wong birosi pilihannya yang mau meninggal oleh orang ditinggal. Makanya apa? Kalau menaruh rasa jangan terlalu dalam.
Mulai. Karena kalau terlalu dalam itu nanti juga sakitnya juga terlalu dalam. Mulai. Dari hadis ini, dari cerita ini, di dalam kitabnya Imam Nawawi Syarah Muslim itu, beliau mengatakan demikian, Pak. Hadhihi mu'jizatun dhahiratun lahu. Kejadian yang terjadi ini merupakan sebuah mukjizat yang begitu zahir. Kenapa kok mukjizat yang begitu zahir? Karena satu, fa akhbara bi baqaiha ba'da. Kanjeng Nabi dalam peristiwa ini itu berarti mengatakan bahwa Fatimah akan tetap hidup setelah Nabi meninggal. Jadi Sayyidah Kanjeng Nabi itu kalau umurnya Sayyidah Fatimah. Tapi kue sih bakal bisa laku di sini. Kan ya berarti mengetahui bahwa Sayyidah Fatimah itu akan tetap hidup setelah Nabi meninggal. Itu satu. Wa bi annaha awwal ahli haqqan. Yang kedua sisi mukjizatnya, Nabi tahu sampai batas kapan nanti. Padahal Kanjeng Nabi harus mati ya. Tapi Nabi tahu siapa orang yang akan menyusul beliau. Itu mukjizat yang luar biasa. Orang kono wong cinta ngarang, sapa cinta ngarang ini hadis sahih Bukhari Muslim. Yes, menunggu. Nah, dari situ dipundhawuhaken wa fihi isaruhum al-akhirah wa suruhum bil intiqali ilaiha wal khalasi minad dunya. Dari cerita itu juga menunjukkan bahwa Nabi dan keluarganya itu betul-betul isar bil akhirah, mengedepankan, mengutamakan terhadap akhirat. Jadi kalau akhirat gak pendek, Pak. Kayak Nabi cerita kabeh mati, Fatimah nangis, mereka gak nyusul. Begitu dikabari nyusul, bui. Lek itu dikabari kan gak nangis. Enak dikabari pertama, aku kabeh mati, gak nangis tuh. Barang dikabari itu bakal nyusul aku mana? Wah, aku nangis nih. Malah lagi malah. Itu awal-awal Pak. Apa ya? Orang cinta dengan akhirat, terus meninggal dunia hanya. Awal dia sak wali malah. Justru seorang Sayyidah Fatimah itu dikabari ditinggal Nabi wafat keluar dari dunia, Sayyidah Fatimah malah menangis. Tapi dikabari kamu akan menyusul setelahku. Orang pertama kali yang akan menyusulku setelahku. Beliau malah tersenyum, malah senyum. Itu menunjukkan bahwa keluarga Nabi itu betul-betul Yusuf kehidupannya itu tidak ada yang dikedepankan kecuali urusan akhirat. Wa an aliin hadi tapi pintu kan ini apik tenan ta ini. Iki khususnya iku sing durung-durung rabi lho ya. Ceritane wong urip kaya apa. Wa an aliin annahu qala li Fatimah radhiyallahu anha dzata yaumin. Nah, ada satu riwayat Sayyidina Ali itu pernah ngomong kepada istrinya Sayyidah Fatimah. Jadi Fatimah sama Ali ini suami istri, Pak. Ali itu sama Kanjeng Nabi sepupu. Ali sama Kanjeng Nabi itu sepupu di sana. Ali itu bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi itu bin Abdullah. Abdullah dan Abu Thalib itu dulur. Jadi Muhammad sama Ali, Kanjeng Nabi sama Sayyidina Ali itu sepupu. Kalau Fatimah sama Ali itu pernah ponakan wisan. Oh, paham ya? Ya. Kadang ini raya terus teke. Jadi Fatimah kalau Sayyidina Ali itu pernah ponakan wisan. Nah ini kan menikah. Ketika menikah, Sayyidina Ali itu dibawakan beberapa perabot sama Kanjeng Nabi. Di antaranya digawani bludu saat itu. Lah satu ketika Sayyidina Ali sambar dengan Fatimah. Wallahi laqad sanautu hatta shtakaitu sadri. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Fatimah, aku kok kayak kesel ya, ajar mana? Aku kok kayak kesel ya. Aku mari siram kurma, siram-siramnya. Kok kayak kesel ya, bodohku sampai sesek. Saya itu saking capeknya berkegiatan semua ini. Sampai saya itu hatta shtakaitu sadri. Sampai dada saya itu terasa sesak. Itu Sayyidina Ali. Sambatkan namanya Fatimah. Maksudnya terus piye Gus? Waqad ja'allahu abaki bisabyin fadhhabi fastaqimihi. Kata Sayyidina Ali, Fatimah, kebetulan abai sampean, Kanjeng Nabi maksudnya. Ini mari perang kok menang. Lah perang itu menang Pak, itu dapat tawanan. Dapat tawanan sama dapat harta. Lah tawanan itu bisa jadikan budak, khoddam, pelayan, budak. Kata Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, aku ditanggal gaul sampai dodokku sesek.
bapak kamu hari ini dapat tawaran banyak. Fasah diri, mau nang bapakmu kok. Dan lu apa bantu lain? Lu kan ngerti pak, wong rabi kok di kelas dapuran. Sayyidina Ali karo Fatimah ceritanya ya ngono. Sayyidina Ali ngomong kepada Sayyidah Fatimah, kamu datang coba ke bapak kamu. Soal nang Kanjeng Nabi, jalu apa pelayan jalu pembantu. Aku tak gawe sampai sesek. Maka ketika itu jawab Sayyidah Fatimah, faqalat wa ana wallahi laqad tahantu hatta nahalat yadaya. Padha ae Mas. Demi Allah aku dodolane roti sampai tanganku lecet ya. Saya itu berkegiatan sehari tadi muda adoran sampai tangan saya itu lecet. Kok cara wong baik? Kamu tanya hal. Hah? Oh ini realistis Pak. Kowe dadi wong lanang rapi ambek wong wedok. Kowe pasti yang deket isuk sampai maghrib ke kulit. Kowe kok mau wis gawe ngene kok. Padha ngeselih. Kandhane harus jajan lo rapi ya. Mulai jadi kayak nopo apa sampai tajeng itu. Aku wis tadi kayak ngene ta apa? Jawab ya bisa itu. Oh, bagus sih salah udah. Aku yang kesel lagi. Ya menurut gue ini baru kali. Kalau saya ibadah jangan tiba ya kamu. Fa'atat an-nabiyya faqala ma ja'a biki aibunayya. Maka ketika itu Sayyidah Fatimah itu nurut Pak nang wongan. Juga. Itu nang cerita kok. Sayyidah Fatimah berangkat ke Kanjeng Nabi. Ya perlu menyampaikan apa yang diminta oleh Sayyidina Ali. Perlu nih ngono. Begitu sampai di depan Rasulullah, Kanjeng Nabi melihat ada Fatimah. Kanjeng Nabi tanya kepada Fatimah, "Maja biki aibunayya." Ndu. Bunaya itu artinya anak wadon cilik ingsun. Bahasa Jawa ini ndu. Lah anak kan ngirim. Hah? Ndu. Nak, ada apa kamu ke sini? Apa yang membawamu untuk datang kepadaku? Orang perlu apa? Orang penjaluk apa? Ketika itu qalat jitu li usallima alaika. Boten bah. Namun badhe salam mawon jenengan. Saya datang ke sini cuma mau mengucapkan salam kepada panjenengan. Terus Gus kok mek ngomong ngono tok. Wastahyat antas alahu warajat. Sayyidah Fatimah betul-betul mau untuk meminta permintaan yang diminta oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Gak ketekan tapi muni gak ketekan. Gak bisa muni tak bisa. Warajaat akhirnya justru Sayyidah Fatimah itu pulang kembali ke rumah lagi. Begitu tuh tahu mereka kok dari Sayyidina Ali. Ma fa'alti. Ya apa dia? Hasilnya apa hasilnya? Faqalat istahyaitu an as'alahu. Jadi Sayyidah Fatimah sepunten ya Mas. Kalau tetap korin kali guru-guru kafe kan mudi lo gak tekan lo, semukan buatan langgeng buatan ini Kanjeng Nabi. Ini apa ya buatan Pak? Fakta yang jaminan. Aja mana buatan bareng nih. Wong lulu. Dalam lulu akhir Pak. Sayyidina Ali atau Sayyidah Fatimah berangkat berdua ke Kanjeng Nabi. Faqala Ali, Sayyidina Ali teko Sayyidina Ali bisa nani. Hah? Oh misalnya aneh ngawur, cara gue misalnya itu biasa lah. Yo hormat yo taatin, tapi yo secara hubungan darah itu kan dekat sekali. Akhirnya Sayyidina Ali ngomong, ya Rasulullah, wallahi laqad sanautu hatta shtakaitu sadri. Rasulullah ngapunten, mohon maaf. Kula ditandang gawe teng griya sampai masyaallah, dodo kula ni sesek. Sebab warang kali kandhani dhewe. Dodo kula sampai Sayyidina Ali dijawab Fatimah, ngomong apa? Gantian jangan ya. Faqalat Fatimah laqad tahantu hatta nahalat yadaya. Kula ngoten, Mbak. Kula nunduk sembarang kali sampai lecet di tangan. Sampai tangan saya itu terluka, daunnya Sayyidah Fatimah. Wa qad ja'aka Allah ta'ala bi sab'in wa sa'atin fa akhdina. Kata Sayyidina Ali, jenengan kan baru saja dapat tawanan, baru saja dapat harta yang cukup banyak dari peperangan. Fa'akhdina, saya mohon berikan untuk kami sedikit saja sebagai pelayan kita. Jangan paling mau pulau tawanan-tawanan si tunggal mau dan melatih-latih kayak pembantu. Jajal dia jawabannya ini. Faqala wallahi la u'tikuma wa ada'u ahla sufat taqwa butunhum la ajidu ma unfiqu alaihi. Demi Kanjeng Nabi, orang yang jawab kok demi Allah, demi Kanjeng Nabi, wallahi
demi Allah aku tidak akan memberi untuk kalian berdua. Demi Allah gak ada tagawannya. Jadi anak karo mantu misalnya sampai ke model Kanjeng Nabi wallahi la utikuma. Demi Allah gak bakal tak ya. Demi Allah aku tidak akan memberikan untuk kalian wa ada ahli sufah. Sedangkan aku membiarkan ahli sufah dalam kondisi taqwa butunuhum la ajidu ma unfiq alaihim. Dalam kondisi perutnya terlilit dan aku tidak memiliki satu hal pun yang bisa untuk aku berikan kepada mereka. Nanti kan di Nabi Pak Gue santri, sebahasa gampang santri, namanya ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya itu di emperan Masjid Nabawi. Jadi tinggalnya itu di emperan Masjid Nabawi. Ragu keluarga, ragu ibu, ragu apa, ragu apa. Kalau soalnya beda, ragu apa. Sebatang kara lu, tenanan ahli sufah itu betul-betul sahabat-sahabat Nabi yang sebatang kara itu. Raguin keluarga, tidak punya istri, tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya rumah. Uripnya nang emperan Masjid Nabawi, dari Kanjeng Nabi ngaji, dari Kanjeng Nabi semuanya. Makanya ya apa punya gak gue apa ngomong, apa jari. Dan ahli sufah itu sampai 2 hari nggak makan biasa. Oh biasa. Ahli sufah 2 hari nggak makan itu biasa. Padahal itu orang luar biasa. Nggak makan 2 hari juga biasa. Nah, ahli sufah itu makanya di sini dikatakan dawuh Kanjeng Nabi, demi Allah aku tidak akan memberikan kepada kalian berdua Ali dan Fatimah, sedangkan aku membiarkan ahli sufah dalam kondisi perutnya kelaparan, dalam kondisi perutnya terlilit. Maksud terlilit tenang, ahli sufah itu gak manuk gitu. Di antaranya ahli sufah itu namanya Abu Hurairah. Kita kunjungi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak punya anak, tidak punya keluarga. Itu ahli sufah. Ahli sufah itu jumlahnya kurang lebih 70 orang. Dan itu wes menukui atau mangannya saonoi tenan. Sampai saya itu pernah cerita, saya itu kalau ada acara murid sering cerita Pak. Salah satu bentuk istimewanya Kanjeng Nabi itu ahli sufah itu pernah satu ketika itu sampai 2 hari kalau tidak salah itu gak makan dong. Akhirnya salah satu ahli sufah itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ngadeg tengah jalan. Ada, bener wong liwat ngerti lek wajahku luwe, bener nggak sih? Kan wajah luwe kan ketara tuh kayak. Sini Abu Hurairah ngadeg tengah jalan, lewat Abu Bakar. Sini Abu Bakar lewat tanya kepada Abu Hurairah, kabarmu gimana? Begini. Terus takoni ayat Quran. Sahabatnya ketemu nongkui Pak. Sing takoni orang liyo ayat Quran, ngomongan ayat Quran. Mari Abu Bakar ngali. Jadi Abu Hurairah gak ada tuh dibayar dulu. Tak pikir wajah mikir oleh luwe. Ternyata Abu Bakar sih gak peka lah apa nak lu. Lewat lagi Sayyidina Umar. Podo Abu Bakar persis gak 12. Malah jangan ngomongan ayat Quran gak takut itu gue tak kayak. Wes sudah lewat banyak orang. Kemudian lewatlah seorang Rasulullah, seorang Kanjeng Nabi. Ketika lewat Kanjeng Nabi tahu-tahu mengatakan takut. Kamu lapar ya? Kamu dalam kondisi perut kamu kosong ya? Ketika itu Rasulullah ketika bertanya kepada Abu Hurairah seperti itu, Abu Hurairah mengatakan ini Kanjeng Nabi kalau dari dahar kali cinta jadi Abu Hurairah malah dijak nama apa? Dijak ke dalamnya Kanjeng Nabi. Ketika diajak ke dalamnya Kanjeng Nabi ngomong kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah tolong keluarkan wadah yang tadi ada susunya. Wis ditokno wadah, hanya Nabi di susu kalau wadah. Kalau kamu nama itu semari makan kabeh. Botolnya soal isi kabeh kan betul bolong ya. Sing ngerti kan Abu Hurairah tok. Dawuh Kanjeng Nabi, apakah teman-teman kamu ahli sufah yang lain sudah dalam kondisi perutnya berisi? Jawab Abu Hurairah, sama Rasul. Belum makan semua. Dawuh Kanjeng Nabi, celupkan kabeh. Pokoknya mulai lah, celupkan kabeh. Abu Hurairah langsung Allah lah. Loh, lagi susu memang ada Pak ya. Kudune iki lek Kanjeng Nabi karo Hurairah tak rada parki Pak. Lagi celupin kabeh ngono dhewe Kanjeng Nabi. Waduh. Iki belahan tapi ya Hurairah nurut tak karo Kanjeng Nabi. Budal Hurairah. Budal nang masjid. Dipanggil itu semuanya ahli sufah. Dipanggil datang semua ahli sufah. Datang berjojo-jojo di mana. Ketika itu Kanjeng Nabi ngomong, kayak ngomong, berikan. Jadi Abu Hurairah malah di kondisi, malah lihat ini, minum.
Kolom satu semuanya minum. Abu Hurairah malah bunuh diri lah. Jadi wong sing cara ngono ngajukan proposal besi malah gini. Begitu mari semua ahli sufa sudah minum susu itu, baru Kanjeng Nabi ngomong kepada Abu Hurairah, minum Abu Hurairah. Diumbi Abu Hurairah tega, ngombe ya gelas diseruput sak seruput. Serut mandek Abu Hurairah. Eling Pak. Pergaulan apa? Eling Kanjeng Nabi. Ini sudah Kanjeng Nabi ngawur. Kanjeng Nabi terus ngombe. Diminum serut berhenti Abu Hurairah. Ketika berhenti kata Nabi, minum Abu Hurairah. Diumbi mana? Serut mandek mana? Diumbi mana? Serut digolongan Kanjeng Nabi ngombe mandek mana? Sampai dari Kanjeng Nabi ngombe ya sak terus diseret sampai mandek. Dan kata Abu Hurairah pun betul cekap Kanjeng Nabi. Terakhir baru Rasulullah yang minum susu itu. Kok sakit cukup Gus? Baru kayak Kanjeng Nabi. Boleh kamu ya cukup. Kamu tak gelap, oh betul kamu. Kayak di sana tak sentai. Diseruput sana tak sentai. Raisa. Pelajarannya apa Pak? Ilmu dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu orang yang karena ahsanan nasi khalqan wa khuluq. Orang usah bahas khalqan, orang usah bahas ganteng. Khuluq, akhlaknya luar biasa. Kanjeng Nabi itu yang punya susu, tapi Kanjeng Nabi yang terakhir meminum susu itu. Mestinya Kanjeng dulu, aku bisa yang dulu. Kok ini manggil? Kanjeng Nabi itu buktinya orang. Kanjeng Nabi yang punya, tapi Kanjeng Nabi yang terakhir meminum. Kanjeng Nabi itu pemimpin umat Islam, tapi Kanjeng Nabi yang paling belakang. Bayangkan, hah? Paham ya? Makanya apa ya? Orang jadi pelayan itu bukan berarti orang itu bantu. Justru orang jadi pelayan itu ke depan dia akan jadi pemimpin. Loh, justru pemimpin sesungguhnya itu yang mau melayani. Itu pemimpin sesungguhnya yang melayani. Aku sih, aku tuh pimpinan kok. Maka dia pun tak mau lebih. Kanjeng Nabi itu pimpinan umat Islam, justru Kanjeng Nabi yang belakang minumnya. Nah saya kan gaul. Kok corona bantuan? Oh, bantuan di sini. Awal. Ini udah kan ayat di sini. Rakyat kini ngatur aneh itu. Kini di sini. Bukan seperti itu. Justru orang yang mau melayani khadim itu hakikatnya dia adalah imam. Oh iya, orang cerita Kanjeng Nabi itu akhlaknya Kanjeng Nabi, itu ahli sufa. Wes tak terus cerita. Aku malah cerita ahli sufa sudah. Dahulunya Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Ali meminta dan juga Sayyidah Fatimah meminta untuk diberikan khodam pelayan, maka Kanjeng Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali, demi Allah aku tidak akan memberikan kepada kalian berdua. Rakyat ada orangnya, sedangkan aku membiarkan ahli sufah dalam kondisi perutnya kelaparan, belum makan dia berhari-hari. Walakinni abiuhum wa unfiqu alaihim asmanahum. Justru aku akan menjual apa yang aku dapatkan, tawanan itu semuanya akan aku jual. Dan setelah aku jual, aku akan berikan hasilnya kepada ahli sufah. Jadi akhlak pemimpin itu seperti ini Pak. Dia akan lebih mengutamakan rakyatnya daripada keluar. Betul mana bumi? Boleh awakmu itu rakyat dia, termasuk rakyat ada sana ibarat. Oh iya lebih berat itu. Nyatanya di Nabi enggak mau. Aku tidak akan membiarkan rakyatku dalam kondisi perutnya terlilit, sedangkan anakku dalam kondisi senang. Orang ini tak kayak nanggung santri di sini, tak kayak nanggung rakyat di sini. Itu Kanjeng Nabi Pak. Akhirnya faraja'a Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Ali Kanjeng Nabi Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah pulang Pak. Dari kan Kanjeng Nabi yang boleh pulang dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Ketika pulang fa'atahuman Nabi wa qad dakhala fi qatifataihima. Mereka kondisi capek ya pulang kemulan. Kemulan. Ketika pulang Nabi menyusul datang ke rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Ketika didatangi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu sudah dalam kondisi berselimut. Fa idza ghattaya aqdamahuma takasyafat ru'usuhuma wa idza ghattaya ra'sayhima takasyafat aqdamuhuma. Masya Allah, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu ketika Rasulullah datang, beliau berdua itu kan berselimut. Selimutnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu kalau dibuat nutup yang kaki, kepalanya buka. Kalau dibuat nutup kepala, kakinya buka. Paham sih?
Kuwi dudune kan ora jangkep. Lek kamu kan peraturan pintu ya kena ya. Hah? Paham ya? Lek kamu kan pintu ya kena. Sayyidina Ali kalau Sayyidah Fatimah itu Pak, Masya Allah. Kalau itu selimut ditarik ke bawah, kakinya tertutup, maka kepalanya akan terbuka. Tapi kalau kepalanya tertutup, kakinya akan terbuka. Ini anak, putri, dan mantu daripada pimpinan umat Islam. Paham? Hah? Ini adalah anak dan menantu, anak kesayangan dan menantu satu-satunya daripada pemimpin umat Islam. Kondisinya seperti ini. Hah? Jadi kok cara kowe urip bae kok kangelan. Ya Allah Gusti kok iso ngono Gusti. Ora perlu ngrasa ngomong, kok dadi sapa ya? Hah? Kanjeng Nabi duwe anak wedok Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali. Itu anak dan menantu pemimpin umat Islam, makhluk terbaik. Itu hidupnya seperti itu. Hah? Jadi santai saja. Paham ya? Ketika itu Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah, makanakuma. Wes nunggu nyantai. Tsumma qala ala ukhbirukuma bi khabarin mimma sa'altuma. Kanjeng Nabi dawuh kepada Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali, apakah aku tidak menghabarkan kepada kalian berdua kabar tentang apa yang kalian tanyakan? Dawuh Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah, nggih Kanjeng Nabi, bala. Faqala. Kanjeng Nabi dawuh, kalimatun allamanihunna Jibril. Gini, Fatimah Ali, aku ini punya beberapa kalimat yang diajari oleh Jibril. Ijazah Pak Jibril. Gak Jibril kok malah ijazah. Ijazah kan ngawur ya. Kalau Kanjeng Nabi diwara, tusabbihani fi duburi kulli salatin asyra. Kalian berdua Ali dan Fatimah, setiap habis salat kalian baca tasbih subhanallah subhanallah 10 kali. Wa tahmadani asyran, baca hamdalah alhamdulillah 10 kali. Wa tukabbirani asyran, kalian baca takbir Allahu akbar setiap habis salat 10 kali. Wa idza awaituma ila firasyikuma, lek wis mulai ngleset kapine turu, fasabbiha salasan wa salasina. Sebelum tidur, kalau kamu sudah ada di tempat tidur kamu, maka kamu baca tasbih dulu subhanallah sebanyak 33 kali. Wa wahmadza salasan wa salasina wa kabbiro salasan wa salasina. Maca alhamdulillah 33, maca takbir Allahu akbar 33. Iku ijazah Kanjeng Nabi nanggone Sayyidina Ali bin Sayyidah Fatimah. Apa ngomong? Habis sholat baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 10 kali. Kalau mau tidur baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, masing-masing 33 kali. Daunnya Sayyidina Ali, qala Aliyun fa wallahi ma taraktuhunna mundu 'allamanihunna Rasulullah. Demi Allah, sejak aku diajarkan Nabi itu, aku tidak pernah meninggalkan ucapan itu. Sak jadi dulu kita gini atau tak tinggal sampai sak dulu. Faqala lahu ibnul Qawwa wala lailata sifin, qala na'am wala lailata sifin. Sampai ditanya sama orang, mau sampai perang baru ditinggal Sayyidina Ali? Enggak, kata dia. Meskipun dalam kondisi perang sifin sekalipun saya tidak meninggalkan itu. Dalam kondisi perang berkecamuk saya tidak meninggalkan itu. Mananya apa Pak? Jadi harus cerita wong urip ngono kuwi, Pak. Wong nabi barang iki sono kuwi. Kuwi kok pikir nabi wae. Jadi sapa? Sono kuwi. Hah? Jadi urip iku kabeh ono likali. Wis biasa wae. Dinikmati saja. Wong kita itu bukan siapa-siapa. Wong kelas Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali itu menantu, sepupu dan anak putri daripada makhluk terbaik di dunia ini, itu hidupnya seperti itu. Ya lalu berapa mampu Pak, mau Kanjeng Nabi itu suara Pak, gelem ngomong ini, rontok sembarang kali Pak, nalbo kabeh. Tapi enggak, memang itu hidup yang dipilih, Pak. Mau Kanjeng Nabi gelem ngene, wah, Kanjeng Nabi ditawani gunung sak Mekah, jadi emas kalau Gusti Allah, Kanjeng Nabi tidak mau. Ya, karena hidup itu bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita itu bisa menjadi baik. Di situ aja. Mbak anak pun kok diparingi sugih, alhamdulillah. Umpama ora ya apa-apa. Ngono. Wis kandhane, sugih pun ora enak. Anggitmu ngaret anggo sugih anak sugih. Sugih itu tenang, jadi sapa? Ora tenang lah. Kandhane. Padha gak tenang ya. Masing-masing itu punya porsinya masing. Oh.
Walamma tuwfiya ja'at Fatimatu sametan lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Wis Pak maca Quran sik, ayo maca Quran. Kok kowe ra maca Quran nang kene ra khatam, ra maca Quran. Maca Quran sik sajus dhewe-dhewe. Alhamdulillah,